Halo sahabat Lavender, kembali lagi berjumpa dengan saya Kak Zulfala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Matematika IPA Tryout SIMAK UI 2. Nah, sahabat Lavender semuanya, yuk langsung saja kita simak video ini sampai habis. Baik, sahabat Lavender semuanya, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4 sekarang. Diketahui x min y sama dengan 0 adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran ketiga dan berjarak satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui garis X sama dengan min 2. Nah, dari cerita yang panjang ini, ya, dengan cerita bahwa garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya, lingkarannya berada di kuadran ketiga, berjarak satu satuan dari sumbu X ini ada mengandung dua makna, ya. Yang berarti pertama, pusatnya itu, pusat dari lingkaran adalah sesuatu koma min 1. Kenapa min 1? Karena dia ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita ketahui X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan di sini juga sekaligus diketahui jari-jari lingkaran tersebut adalah 1. Kenapa? Karena dia menyinggung sumbu X. Terus, pusatnya juga dilalui garis X sama dengan min 2. Nah, X sama dengan min 2 ini adalah A-nya. Karena pusat itu kan A, B. Jadi, pusatnya ini adalah min 2, min 1. Dengan jari-jarinya sama dengan 1. Nah, teman-teman, langkah berikutnya untuk menyelesaikan ini, teman-teman punya persamaan garis SX min Y sama dengan 0. Nah, dari sini diketahui nilai A-nya dan nilai B-nya, sedangkan C-nya adalah 0. Teman-teman, ingat rumus yang ini, rumus mencari jari-jari dengan diketahui garis singgung, yaitu A kecil, B kecil, ditambah C, dibagi akar dari A besar kuadrat, B besar kuadrat. Nah, R-nya sudah ada, A besarnya adalah S, A kecilnya adalah min 2, ya. Ini A kecilnya, ini adalah B kecilnya. Jadi A kecil, B kecil itu adanya di pusat, ya. Ini A, ini B. B besarnya adalah min 1. B kecilnya juga min 1, C-nya adalah 0. Akar dari A kuadrat. A kuadrat itu S kuadrat, A besar kuadrat. B besar kuadrat min 1 kuadrat. Sama dengannya 1. Nah, kita peroleh min 2S ditambah 1. Nah, ini langsung kali silang saja. Akar dari S kuadrat plus 1. Untuk menghilangkan akar, maka kita kuadratkan kedua sisinya, dan diperoleh hasil penjabarannya adalah 4S kuadrat min 4S ditambah 1 sama dengan S kuadrat ditambah 1. 1 di kanan dan di kirinya hilang. S kuadratnya pindah menjadi 3S kuadrat min 4S sama dengan 0. Kemudian faktorisasi 3S kuadrat min 4S, sehingga dia menjadi keluar S dikalikan dengan 3S min 4 sama dengan 0. Maka kita memperoleh di sini S sama dengan 0 atau 3S min 4 sama dengan 0. Berarti 3S sama dengan 4. Dan pertanyaannya adalah berapa nilai 3S? Berarti nilai 3S itu adalah
4. Dan jawabannya berarti adalah yang D, seperti itu. Ya, itu tadi cara nomor 4 terkait dengan garis singgung lingkaran. Berikutnya, soal nomor 5, diketahui suku banyak dari fx kalau dibagi oleh x kuadrat plus 3x plus 2, sisanya 3bx plus a min 2. Nah, dari ini pembaginya kita faktorisasi. X kuadrat plus 3x plus 2 faktorisasinya adalah x plus 2, x plus 1. Nah, nanti dari x plus 2, jadi akarnya adalah min 2, dari x plus 1, jadi akarnya min 1. Dan begitu pula dengan pembagi yang kedua, x kuadrat min 2x min 3, kita faktorkan menjadi x min 3, x plus 1, dari x min 3 dapat akar x sama dengan 3, dari x plus 1 dapat akar x sama dengan min 1. Berarti kita punya 4 buah akar. Maka yang pertama, dari pembagi x kuadrat plus 3x plus 2, bersisa 3bx. Maka dengan teorema sisa, kita substitusikan f min 2, itu berarti di sisanya setiap x diganti min 2. 3b dikali min 2 ditambah a min 2. Maka kita punya nilai f min 2 adalah a min 6b min 2. Kemudian masih di sisa yang sama untuk f min 1, berarti 3b dikali min 1 plus a min 2, berarti a min 3b min 2. Nah, berarti kita punya nilai untuk f atau persamaan f min 2 dan f min 1. Gunakan lagi untuk pembagi dan sisa yang berikutnya, kita punya f3. Sisanya adalah ax min 2b, berarti a dikali 3 min 2b, maka f3 adalah 3a min 2b. F min 1 berarti a min 1 min 2b, berarti f min 1 min a min 2b. Nah, di sini kita punya dua nilai untuk f min 1. Ada yang a min 3b min 2, ada yang min a min 2b. Karena dia sesama f min 1, maka a min 3b min 2 sama dengan min a min 2b. Kita pindah ruaskan jadi 2a min b sama dengan min 2-nya juga pindah ruaskan. 2a min b sama dengan 2. Kemudian ada persamaan berikutnya, f3 ditambah f min 2 sama dengan 6. Maka kita substitusikan, f3 adalah 3a min 2b, f min 2 adalah a min 6b min 2 sama dengan 6. 3a ditambah a 4a, min 2 min 6, min 8b, 6 plus 2 jadinya 8. Ini kita sederhanakan dengan bagi 2 saja, agar jadi 2a min 4b sama dengan 4. Kenapa? Karena kita akan panggil 2a min b sama dengan 2 untuk dieliminasi. 2a min b sama dengan 2, ini kita eliminasi, kita kurang, min 4 min b, min 4b min b jadi min 3b, 4 dikurang 2 adalah 2, maka kita memperoleh di sini b-nya adalah minus 2/3. Kemudian kita akan cari nilai dari a-nya dengan 2a min b sama dengan 2. B adalah minus 2/3. 2a min b
sama dengan 2, berarti 2A sama dengan B plus 2. 2A sama dengan min 2 per 3. 2-nya kita langsung ubah jadi 6 per 3. 2A sama dengan 4 per 3. Berarti A-nya 4 dibagi 2. A-nya adalah 2 per 3. Pertanyaannya, berapa nilai A plus B? Nah, berarti nilai A plus B, A-nya adalah 2 per 3, B-nya adalah min 2 per 3. Berarti A plus B nilainya adalah 0. Nah, itu tadi penjelasan tentang soal nomor 5, tentang polinomial menggunakan teorema sisa. Kakak akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini sebuah sequence ya, atau barisan. Teman-teman, bentuk ini adalah bentuk sequence untuk secara umum ya. UN sama dengan 1 per 2 pangkat N-1 dikurang 1/min 3 pangkat N-1 juga. Nah, jadi untuk U12, suku ke-12, maka kita tinggal mengganti 2N-nya dengan 12. Min 3 berpangkat 12 dikurang 1. 1/2 pangkat 11 min 3 pangkat 11. Negatif, pangkatnya ganjil, maka akan tetap negatif, sehingga dia akan menjadi pengali negatif di depannya jadi positif. Nah, jadi suku ke-12-nya adalah 1/2 pangkat 11 ditambah 1/3 pangkat 11. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu soal nomor 6. Berikutnya ke soal nomor 7. Jika diberikan 2A min B plus 3C sama dengan 8, A kuadrat min 2B kuadrat sama dengan 15, 7B kuadrat plus 12AC sama dengan 16B. Pertanyaannya, berapa nilai C-nya? Maka kita awali dengan persamaan 2A min B plus 3C sama dengan 8. Pindah ruaskan B ke ruas kanan menjadi B plus 8. Kemudian lakukan pengkuadratan kedua sisinya, sehingga menjadi 4A kuadrat plus 12AC plus 9C kuadrat sama dengan B kuadrat plus 16B plus 64. Nah, di sini perhatikan persamaan 7B kuadrat plus 12AC sama dengan 16B. 12AC berarti bisa diubah menjadi 16B min 7B kuadrat. Jadi ini kita ubah, teman-teman, menjadi 16B min 7B kuadrat plus 9C kuadrat, B kuadrat 16B plus 64. Perhatikan di kiri ada 16B, di kanan ada 16B, coret saja. Dan berikutnya pindah ruas akan menyebabkan 4A kuadrat min 7B kuadrat kedatangan min B kuadrat dari kanan menjadi min 8B kuadrat plus 9C kuadrat sama dengan 64. Kemudian lakukan penyederhanaan atau faktor 4 ke 4A kuadrat min 8B kuadrat menyebabkan A kuadrat min 2B kuadrat plus 9C kuadrat sama dengan 64. Perhatikan ada nilai A kuadrat min 2B kuadrat adalah 15.
substitusikan 4 dikali 15 plus 9C kuadrat sama dengan 64. 60 ditambah 9C kuadrat sama dengan 64. Kemudian pindah ruaskan 9C kuadrat tinggal 4 ya, 64 dikurang 60. C kuadrat adalah 4/9. Berarti nilai C-nya adalah plus minus akar dari 4/9. Berarti ada dua kemungkinan nilai C. Yang pertama minus 2/3 atau positif 2/3. Di sini yang ada yang positifnya. Jadi jawabannya yang C. C-nya adalah 2/3. Berikutnya nomor 8. Diberikan sistem persamaan ada 2x kuadrat plus y kuadrat plus 3xy min 12 sama dengan 0. Dan ada x kuadrat plus setengah y kuadrat plus 2xy min 7 sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang kedua kita kalikan 2 sehingga dia menjadi 2x kuadrat plus y kuadrat plus 4xy min 14 sama dengan 0. Nah, kita susun bertumpuk 2x kuadrat plus y kuadrat plus 4xy min 14 sama dengan 0 dan 2x kuadrat plus y kuadrat plus 3xy min 12 sama dengan 0. Untuk kita eliminasi, kita kurang, x kuadratnya habis, y kuadratnya habis, 4xy min 3xy bersisa xy, min 14 min 12 jadinya minus 2 sama dengan 0, berarti xy-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, kita akan substitusi y sama dengan 2/x di sini. Nah, kita akan substitusikan ke salah satu persamaannya. Saya akan gunakan yang persamaan pertama. Jadi 2x kuadrat ditambah 2/x kuadrat ditambah 3x, y-nya diganti 2/x min 12 sama dengan 0. 2x kuadrat plus 4/x kuadrat plus 6 min 12 sama dengan 0. 2x kuadrat plus 4/x kuadrat min 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kali dengan x kuadrat sehingga menjadi 2x pangkat 4 ditambah kita duluin yang minus 6x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kita bisa sederhanain lagi dengan bagi 2. Jadi x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah x min y plus 2. Nah, dari persamaan terakhir kita menemukan x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 2. Ini kita bisa faktorkan menjadi x kuadrat min 2, x kuadrat min 1. Kita peroleh x kuadrat sama dengan 2, x kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat x-nya bisa min akar 2, bisa positif akar 2. Tadi x-nya yang diminta adalah yang real tak bulat. Nah, berarti yang x sama dengan min akar 2 dan x sama dengan akar 2. Ingat kembali, y adalah 2/x. Jadi kalau x-nya min akar 2, maka y-nya adalah 2 per min akar 2, berarti y-nya adalah minus akar 2. Kalau x-nya akar 2, maka y-nya juga positif akar 2.
Pertanyaannya adalah berapa nilai X min Y plus 2? Nah, kalau X-nya kita ambil yang akar 2, Y-nya pun akar 2 plus 2. Maka nilainya adalah 2. Begitu pula kalau kita ambil Y-nya atau X-nya yang negatif akar 2. Dia akan menjadi tetap 2. Maka jawabannya nilai dari X min Y plus 2 adalah positif 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, ini kurang lengkap ya, jawabannya kurang lengkap, maka kita selesaikan apa adanya saja. Jika ada nilai mutlak X ini bukan sama dengan, ini harusnya X minus 2A. Nah, kita lakukan pertama adalah X minus 2A, harga mutlak, pindah ruaskan A-nya ke ruas kanan, B min A. Kalau pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka menjadi min. B min A kurang dari sama dengan X min 2A, kurang dari sama dengan B min A. Yang ini akan menjadi A min B kurang dari sama dengan X min 2A kurang dari sama dengan B min A. Setiap ruas akan ditambahin 2A, jadi 3A min B kurang dari sama dengan X di tengah, B ditambah dengan 2A jadi B plus A atau A plus B. Nah, ini sampai sini saja karena tidak begitu lengkap soalnya. Soal nomor 10. Jika kurva Y sama dengan A min 2X kuadrat plus 1 min AX plus A min 2 selalu berada di atas sumbu X, bilangan bulat terkecil A min 2 yang memenuhi. Nah, ini artinya selalu berada di atas sumbu X. Ini artinya definite positif. Nah, syaratnya adalah A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Ini adalah A min 2 adalah A-nya, 1 min A adalah B-nya, A min 2 adalah C-nya. Maka kita awali dari A lebih dari 0, maka A min 2 harus lebih dari 0, A-nya harus lebih dari 2. Kemudian diskriminannya kurang dari 0, diskriminan B kuadrat min 4AC kurang dari 0, B-nya adalah 1 min A kuadrat, min 4A-nya adalah A min 2, C-nya pun A min 2 kurang dari 0. Ini bisa kita bentuk 1 min A kuadrat min 4 itu adalah 2, A min 2-nya ada 2, berarti kita gabung jadi 2 min A min 2 dalam kurung A min 2 kuadrat, kurang dari 0. Nah, faktorisasinya kita bisa mengikuti kali sekawan ya. Jadi 1 min A ditambah 2 dalam kurung A min 2, 1 min A dikurang 2 dalam kurung A min 2, kurang dari 0. Dari sini kita peroleh 1 min A plus 2A min 4, 1 min A min 2A min 4, jadi A min 3. Ini menjadi min 3A min 3, kurang dari 0. Ini bisa dikeluarin min 3-nya jadi min 3, A min 3, A plus 1, kurang dari 0. Nah, kita cek lagi. Oh, ini plus 4, maaf. Ini harusnya min 2A plus 4 ya. 4 tambah 1 jadinya min 3A. Ini jadinya harusnya 5 min 3A. Ya. Dari sini dapat batas nilai A-nya sama dengan 3. Dari sini 5 min 3A sama dengan 0, min 3A sama dengan min 5,
A-nya adalah 5/3. 5/3 itu 1/2/3. Maka dibuat garis bilangannya 1/2/3 di kiri, 3 di kanan. Karena di sini min 3, A-nya negatif ya, dikali A-nya positif, jadi negatif, positif, negatif. Yang diminta negatif, berarti blokadenya kurang dari 1/2/3 sampai 3. Kurang dari 1/2/3 dan lebih dari 3. Pertanyaannya bilangan bulat terkecil dari A-2. Nah, ini A-nya yang paling kecilnya kan tak hingga ya. Yang paling kecilnya tak hingga. Bilangan bulat terkecil dari A-2. Kalau kita ambil himpunan yang lebih besar dari 3, berarti kan ada 4, ada 5, ada 6 ya. Ada 7, ada 8. Nah, di sini A-nya ya, kalau 4 dikurang 2 belum ada. 5 dikurang 2 belum ada, 6 dikurang 2 belum ada, 7 kurang 2 belum ada, baru 8 dikurang 2 adanya. Nah, jadi kemungkinannya jawabannya adalah 6. Tapi ini belum tentu yang terkecil, harusnya ada yang lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini masih ambigu soalnya nih, belum bisa terselesaikan dengan baik nih. Baru menduga-duga jawabannya adalah 6. Ketika A-nya 8. Tapi begini secara penyelesaiannya, kalau definite positif, A-nya, nih kan A-nya harus lebih dari 2 ya, dan ini 3, berarti ke sana semua. Iya, berarti harusnya A-nya mulainya dari 4, yang bilangan bulat terkecilnya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya saja, nomor 11. Untuk interval dari min pi/2 sampai v/2, himpunan X elemen real A sampai B ini adalah penyelesaian dari atau solusi dari 2 sin X lebih besar dari 7 sin X min 1 per sin X plus 2. Oke. Ketidaksamaan jangan dikali silang, maka yang dilakukan adalah pindah ruaskan 2 sin X dikurang 7 sin X min 1 per sin X plus 2 lebih besar dari 0, samain penyebutnya jadi 2 sin kuadrat X plus 4 sin X min 7 sin X min 7 sama kali min 1 jadi plus 1 per sin X plus 2 lebih besar dari 0. 2 sin kuadrat X, 4 dikurang 7 jadi min 3 sin X plus 1 per sin X plus 2 lebih besar dari 0. Faktorisasi yang di atas menjadi 2 sin X min 1 sin X min 1 per sin X plus 2. Penyelesaian pertidaksamaan rasional, maka kalikan semua 2 sin X min 1 sin X min 1 sin X plus 2 lebih besar dari 0. Dari 2 sin X min 1 kita peroleh sin X sama dengan setengah. Dari sin X min 1 sin X sama dengan 1. Dari sin X plus 2 ini kita akan memperoleh nilai yang selalu positif. Ya, nilai yang akan selalu positif. Jadi kita ambil yang sin X sama dengan setengah dan sin X sama dengan 1 yang positif. Berarti sin yang bernilai setengah di antara kuadran 4 sampai 1 ya. Itu X-nya hanya di v/6 atau 30 yang sama dengan 1, X sama dengan v/2. Maka dibikinlah garis bilangan yang terdiri dari batas min v/2, v/6, v/2. Kita akan coba di mana antara ini ada X sama dengan 0, substitusikan. Kita akan coba X sama dengan 0 di sini. Substitusikan ke
0 dikurang 1, 0 dikurang 1, ya kan? Sin 0 kan 0, 0 ditambah 2. 0 dikurang 1, negatif 1, negatif 1, positif 2. Berarti di antara min V per 2 sampai V per 6 adalah positif, yang ini artinya negatif. Yang dicari adalah yang lebih dari 0 atau positif. Maka daerah yang diinginkan itu adalah antara min V per 2 sampai V per 6. Jadi, batas A sampai B-nya itu adalah batas kirinya min V per 2, batas kanannya adalah V per 6. Maka pertanyaan A plus B adalah min V per 2 ditambah V per 6. 6 min 3V ditambah V. Jadinya min 2V per 6 atau min V per 3. Jadi jawabannya min V per 3 yang D. Nah, itu penyelesaian soal nomor 11. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 12. Diberikan fungsi fx adalah min 6 plus 12 sin 2x plus 5 cos 2x. Nah, sahabat lavender semuanya, bentuk 12 sin 2x cos 2x ini harus kita ubah menjadi bentuk k cos x min theta atau min alpha. Dimana untuk k-nya itu adalah rumusnya akar dari A kuadrat plus B kuadrat, dan tan theta itu adalah B per A. Siapa A, siapa B? A adalah yang di depan cos, B adalah yang di depan sin. Berarti K-nya saat ini adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kalau sahabat lavender ingat semua, ini adalah Pitagoras. K-nya langsung saja 13. 5, 12, 13. Tan theta. Tan theta adalah B per A, 12 per 5. Ini kita keep dulu saja. Jadi langsung kita convert fungsi fx-nya. Fx-nya sekarang adalah min 6 ditambah 13 cos 2x min theta. Akan mencapai minimum. Oke, di sini min 6 itu udah minus ya. Berarti kita akan fokus kapan cos akan bernilai negatif pula agar makin minimum. Nah, berarti kita tinggal ambil aja cos 2x min theta. Nilai minimum itu adalah min 1. Terjadi ketika cos pi atau cos 180. Nah, berarti ini kita tinggal lanjutkan. 2x min theta itu adalah pi. 2x0 adalah v plus theta. Berarti kalau kita kali 2, maka akan menyebabkan 4x0 adalah 2v plus theta. Pertanyaannya adalah berapa nilai sin 4x0? Berarti sin 4x0 adalah sin 2v ditambah theta. Dengan sudut relasi ya, 2v plus theta, jadi sin 4x0 itu relate dengan, ini 2v plus 2 theta harusnya nih. 2x. Ini 2x. Jadi sin 2 theta ya harusnya ya. Nah, ini tadi harusnya 2 theta. Saya ulangi, ini 2 theta. Oke, jadinya nanti di sini nilai kosinusnya
cos 2x min 2 theta sama dengan cos pi. Nah, jadi nanti di sininya juga diganti. Oke. Kenapa 2 theta? Karena di sananya kan 2x ya, 2x min theta. Jadi min 2 theta ikut. 2 theta, 2 theta, 2 theta. Jadi sin 4x0 adalah sin 2 theta. Nah, kita punya tangen theta. Kita punya modalnya adalah tan theta 12/5. Ya. Jika kita bikinkan segitiga, ya, tan itu desa. Maka di sininya adalah 13. Maka kita akan memperoleh cos theta itu adalah 5/13. Sin theta adalah 12/13. Nah, kita lanjutkan di sini nih. Jadi sin 2 theta itu akan berubah jadi 2 sin theta cos theta. Sin theta adalah 12/13, cos theta adalah 5/13. Jadi 120/169 jawabannya. Jadi sin 4x0 adalah 120/169. Nah, itu tadi soal nomor 12. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika diketahui suku ke T, nah suku ke T itu berarti UT. UT dari deret geometri adalah 9T. Oke, deret geometri kita bikin dulu. UN adalah AR pangkat N-1. Berarti kalau UT adalah AR pangkat T-1. Ini diketahui 9T. Suku ke-2T, U2T, adalah AR 2T-1, katanya adalah T. Maka pernyataan-pernyataan berikut mana yang benar? Ini bukan A, B, C, D ya, harusnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nanti pilihannya yang 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja atau semuanya benar. Maka pertama-tama kita akan mensubstitusikan. Di sini kan ada T sama dengan AR 2T-1 gitu ya. Maka kita mulai bergerak dari AR pangkat T-1 sama dengan 9T. T-nya itu kita ganti dengan AR 2T-1. Jadi kita coret A-nya, maka menyisakan R pangkat T per R, ya kan? Pangkat min 1 itu per R. 9 kali R pangkat 2T per R pula. Gitu ya. Maka coret lagi R yang di bawahnya. Kemudian R pangkat T per R pangkat, maaf saya tulis, R pangkat T, R pangkat 2T sama dengan 9. R pangkat T dikurang R pangkat 2T, jadi R pangkat min T sama dengan 9. Atau R pangkat T adalah 1/9. Nah, berarti kalau kita mau cari R-nya, R berarti adalah 1/akar T dari 9. Nah, berarti pernyataan nomor 1 ini salah. Pernyataan nomor 1-nya salah. Karena R-nya harusnya adalah 1/akar T dari 9. Satu salah, maka efeknya adalah 3 juga salah. Selanjutnya, kita udah punya R, maka kita lanjutkan untuk mencari A. Gunakan A,
R pangkat T-1 adalah 9T. Berarti R-nya kita ganti menjadi, ini bisa diganti menjadi 9 pangkat min 1/T gitu ya. Jadi A 9 pangkat min 1/T dikali T-1 sama dengan 9T. Itu kalau dimasukkan menjadi A 9 pangkat min 1 ditambah 1/T sama dengan 9. Maka kalau kita kali silang akan diperoleh 9T, jangan lupa ada T-nya, dibagi 9 pangkat 1/T min 1 kalau kita switch posisinya ya. Nah, 9-nya itu menjadi 9, 1 min 1/T plus 1 dikali T. 1 tambah 1, pangkat 2 ya, 1/T berarti balik ke bawah. Jadi 9 pangkat 2 min 1/T plus T. Kita tulis ini dulu ya. Oke, kita ulangi. A sama dengan 9 pangkat 2 min 1/T kali T. Berarti A-nya adalah 9 pangkat 2 per 9 pangkat 1/T kali T. 9 pangkat 2 itu adalah 81T. Ini berarti menjadi akar T9. Nah, jadi A-nya harusnya 81T per akar T dari 9. Nah, di sini 72T, berarti masih salah. Nah, kalau 2 salah, berarti pilihan jawabannya tinggal 4 saja. Ya, 4 pasti benar. Tapi kita buktikan R per A. R per A. R-nya tadi adalah 1/, akar T dari 9. A-nya adalah 81T dari akar T, 81T per akar T dari 9. Ini boleh dicoret. Maka menyisakan R per A itu adalah 1/81T. R per A adalah 1/81T. Nah, benar ya, bahwa R per A-nya adalah 1/81T. Jadi dari keempat ini yang benar hanya nomor 4, yaitu A per R. R per A-nya adalah 1/81T. Nah, itu Sobat Lavender. Pembahasan soal-soal tryout SIMAK UI 2 Matematika IPA. Semoga Sobat Lavender semuanya mendapat insight baru, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sini ya, bisa memodifikasi lagi setiap ketemu soal, caranya mungkin beda-beda tapi konsepnya atau prinsipnya masih sama. Sekian dari saya Kak Zulfala, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.